Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi, masih tentang ilmu petung. Petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge yang ada di Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abuge. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Sloso Wage dan Kamis Pahing, atau Kamis Pahing dan Sloso Wage. Siap-siap ya, yang akan menikah atau sudah punya calon pasangannya ini, Selasa Wage dan Kamis Pahing, atau Kamis Pahing dan Selasa Wage, bolak-balik sama saja. Baik yang laki-laki perempuan diulah-alik podo wae ini ya, karena petungnya berdasarkan weton ini. Siap-siap, silahkan diperhatikan bagaimana laku kehidupan yang akan jenengan jalani. Ya, ujian-ujiannya apa yang akan dihadapi. Sedangkan yang sudah menikah, yang sudah menjalani ini, silahkan petung ini dicocokkan dengan laku kehidupan jenengan. Istilahnya silahkan diuji. Ya, kan begitu ya, biar fair, silahkan diuji petungnya. Nah, sebelum saya mulai secara lebih lanjut, saya perlu menegaskan, ya kan Mas Bayu, gaduhan petung itu nanti bisa beragam hasilnya. Ada yang sangat bagus, artinya banyak rezekinya, sedikit ujiannya. Tapi yang saya pastikan adalah untuk panjenengan, bahwa setiap gaduhan pasangan itu pasti ada ujiannya. Tidak ada pasangan yang bebas ujian, tidak ada. Ya, jadi nanti tiba-tiba dapat ujiannya kok yang ini, walah, lagi terus gimana kok akhirnya ujian ini? Setiap pasangan memiliki ujian. Yang disebut pasangan kurang bagus atau jelek itu, biasanya disebut jelek ya, itu ketika ujiannya banyak sekali. Tapi apakah itu kemudian menjadi masalah bagi pasangan? Jika pasangannya cinta, saling kuat untuk menghadapi resikonya, ya biasa saja. Banyak yang petungnya jelek sekali, tetapi karena dijalani siap bismillahirrahmanirrahim maju, ya sudah. Artinya petung ini adalah untuk menjabarkan ujian apa yang jenengan jalani, sehingga ketika jenengan tahu, jenengan siap-siap, kira-kira kuat tidak menghadapinya. Nah, kuncinya di situ. Perkara jenengan mau melanjutkan menikah atau tidak, yang penting jenengan tahu resikonya. Ya, dan setiap resiko ada cara mensyaratati atau mensiasatinya. Jadi semua resiko-resiko buruk itu bisa dikurangi dampaknya. Ada caranya. Ya, nanti bisa dilihat kalau tiba-tiba dapat yang tidak bagus atau kurang bagus, nanti ada caranya. Baik, ini untuk pasangan Sloso Wage dan Kamis Pahing. Sloso Wage itu neptunya 7, Kamis Pahing itu neptunya 17. Ya, apa yang akan terjadi ketika dua pasangan ini gaduh? Ya, perhatikan pada awal perkawinan, ya, putaran awal dari sebuah rite pernikahan, pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, pasangan ini mendapatkan angka petung song tu jitu ro serpat. Ini langsung ujian ternyata. Ya, pasangan Selasa Pahing dan Selasa Wage dan Kamis Pahing ini langsung mendapatkan ujian, dan ujiannya petung papat. Petung papat ini adalah petung yang membuat, atau petung di dalam petung Jawa dianggap yang paling berat ini ya. Petung papat ini di dalam petung Joko Jangkep disebut sebagai petung musibah. Jadi pasangan ini akan menghadapi musibah. Nah, ini yang biasanya kalau di dalam primbon ya, di primbon itu disebut sebagai petung tipe pati. Ya, kalau di primbon banyak dihindari ini ya. Tapi Joko Jangkep tidak menyebut tipe pati ya. Di Joko Jangkep kenapa berbeda dengan petung primbon? Karena petung Joko Jangkep ini nafasnya Islami, sudah diolah secara Islami, sehingga dalam petung Joko Jangkep tidak mengenal petung tipe pati. Mengenalnya adalah musibah besar atau musibah. Kenapa demikian? Karena urusan hidup mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada ilmu petung pun yang bisa menghitung mati dari seseorang.
Karena hidup mati seseorang itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Oleh karena itu, walaupun di sini disebutkan petong tipe pati menurut primbon, menurut Joko Jangkep adalah disebut petong musibah. Ya benar musibah. Lalu apa resiko musibah? Itu musibah ya sakit gede musibah ya bisa mengakibatkan kematian. Tapi musibah tidak bisa selalu identik dengan kematian. Ya itu dalam petong Joko Jangkep. Lah kok ini petong paling abot sudah muncul, bisakah disarati? Bisa. Dan saya sangat menganjurkan untuk disarati. Bagaimana cara mensaratinya? Lihat video lain di channel ini. Tulisannya begini, neng kolom pencarian yo bunder pencari ya, telusuri itu di YouTube nanti cara mensyarati petong 44 angka ya, 4 angka. Itu nanti akan muncul bagaimana cara mensaratinya. Konsep dasar mensaratinya adalah sedekah dasarnya. Tapi nanti ada ritual-ritual lain yang harus dijalani. Ya ritual yang islami ya, karena petong ini adalah petong islami, jadi non sewu bagi yang non muslim. Panjenengan boleh menggunakan petong ini karena akurasinya luar biasa, bisa jenengan untuk melihat apa yang terjadi, tetapi cara mensaratinya jenengan bisa tangkep atau bertanya kepada ahli petong lainnya, yang petong yang tidak terkhusus untuk yang islami ya. Misalkan panjenengan bisa tanya kepada ahli petong primbon. Beliau-beliau yang ahli primbon juga pasti bisa memberikan solusi untuk mensarati. Kalau di primbon ini disebut sebagai tipe pati ya. Jadi kan bisa tangkap pada beliau-beliau. Beliau-beliau punya skill khusus untuk begini. Ya. Nah, kalau menurut Joko Jangkep, petongnya ada, bisa dilihat tadi ditelusuri. Konsep dasarnya adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu bisa menghindarkan manusia dari bala atau musibah. Itu konsep dalam Islami ada tercatat itu ya. Jadi perbanyak sedekah untuk menghindarkan dari bala atau musibah. Nah di sini ritualnya nanti akan ada ritual-ritual khusus yang menambah. Silahkan dipersani mawon. Apakah dengan disarati itu bisa menghindarkan kita dari petong papat? Jawabnya mboten. Duh, lah percuma dilakukan petong papat. Nah orang iso diloncati, mboten sakit ya Mas Bayu. Petong itu gatokan paten. Nah ini karo ini dadi ngene gitu. Lalu apa fungsinya disarati? Disarati fungsinya adalah mengurangi dampak negatif. Nah kudune loro misalkan yang musibah ini ya. Untuk musibah loro misalkan lorone nganti parah, dengan disarati lorone mau gemerges atau flu. Kan begitu syaratnya. Jadi mengurangi dampak saja. Boleh lagi medeni ya buatan medeni. Resiko siap ditanggung setiap orang. Ya. Setiap yang mau nikah kan ada risikonya. Saya beritakan dari awal tadi, ada risikonya setiap gaduhan. Ngunjingan dulu gaduhan liane ya tetap baik kok ketemu nih risiko liane. Nah, ini kebetulan risikonya paling berat. Maka ini perlu menjadi pertimbangan. Ya, gitu ya. Pertimbangannya demikian. Piye to gambarane siapa saja yang bisa terancam oleh petong papat ini? Pasangan ya yang perempuan ya laki-laki bisa terkena langsung nih karena di awal terjadinya adalah di awal perkawinan ya. Joko Jangkep itu bisa menggambarkan itu. Kalau di primbon mungkin menggambarkan di boning ini tapi tidak tahu kapan, tapi kan Joko Jangkep mengatakan tegas di sini, maka itu datangnya pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 ya. Dari kisaran waktunya bisa lebih detail. Inilah yang membuat Joko Jangkep lebih tua daripada primbon karena dasarnya dari sini. Ini petong Mojopaitan istilahnya ya. Kalau panjenengan lebih menelusuri lebih dalam lagi, petong ini sangat dekat dengan petong Bali. Ya, sangat dekat dengan petong Bali. Jadi kalau panjenengan ke Bali nanti akan mirip dengan petong Joko Jangkep. Nah, ini di sini. Itu dampaknya begitu. Bisa apa? Kita bisa melihat ini hanya untuk pedoman. Ya. Nah, ini kalau petong papat begitu. Ya harus dihadapi, tidak bisa dihindari, hanya bisa dikurangi dampaknya. Nah ini juga penting di sini, jadi menjadi bahan pertimbangan. Ya baik, saya lanjutkan jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia pernikahan atau masa pernikahan 2,5 sampai 5 tahun. Apa yang akan dihadapi oleh pasangan Selasa Wage dan Kamis Pahing ini? Yang akan dihadapi digambarkan dalam angka petung Song Lu Jiro Roser Song. Tipe petong kosong. Ini ujian lagi. Nah, 2 kali ujian, artinya 0 sampai 5 tahun ini ujian. Apa ujian petong kosong ini? Petong kosong itu artinya rezeki seret.
rezeki seret. Gambaran rezeki seret pripun? Apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil. Kalaupun membuahkan hasil, hasilnya ambiar entah kemana, ora cementel. Hati-hati dengan pitung tipe kosong ini, tipe nol ini ya. Rezeki seret ini. Ini pitung sederhana, tapi urusan duit meneh, urusan urip itu menjadi abot. Ya, urusan duit itu menjadi abot. Kenapa? Karena duit ini hal elemen penting ya, rezeki seret ini. Ketika rezeki seret itu kuabeh kita ada di peteng. Ya, urusan kiri dadi rumit banget. Wah, hal-hal kecil sing bermasalah dari ketok gede. Sing gede tambah ketok gede meneh. Iki kemarin moto peteng dan sebagainya. Nah, ini akan datang ujian ini di masa perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, ingat-ingat. 2,5 sampai 5 tahun. Nah, terus piye iki engko? Ingat-ingat nggih, sak berat-berate ujian. Nuwun sewu, saya ingatkan, Gusti Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Ya, semut wae iso mangan, apa neh menungso. Tapi mungkin untuk obah urusan-urusan dia iki akan abot. Tapi jaminan lo sekedar makan pasti ada. Nah, ini dimaksud no. Lah ini pasti bapak patimu rezekine piye? Rezekine normal saja. Lah iki rada medun. Gampangane. Jadi jaminan untuk rezeki dijamin Gusti Allah. Nek jenengan ra rezeki berarti jenengan stop. Mandek mati artinya. Ngoten. Semua aja diberi rezeki kok. Ya langsung wakai ngono kae. Apa yang menungso? Semua diberikan rezeki semua makhluk. Dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, inilah konsepnya pitung Joko Jangkep, sangat islami sekali sehingga jenengan itu bisa melihatnya secara ini belak-belakan ya ini selalu dijamin rezeki. Tapi mungkin untuk urusan-urusan yang lain ini agak berat karena rezekinya lagi seret. Syarat itu bukan berarti nggak ada, ya. Nah ini akan dihadapi pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Pastikan disarati. Ada caranya? Ada. Lalu disarati berarti iso dadi ora seret. Saged. Oh, lo berarti iso dilompati. Mboten saged. Petungnya tetap seret. Iki piye maksudnya bingung kan jenengan ya? Lo jari ini mau petung ora iso dilompati, tapi nek disarati kok jadi lancar segini. Nggih. Nah berarti sudah dilewati toh, seret dadi ora seret. Boten jenengan tetap seret. Nah kalau saya ingatan Kak Mas Ayu. Jadi jenengan iki makin dengan cara mensarati itu jenengan itu sama saja membuat sumur-sumur di luar tubuh panjenengan. Nah sumur-sumur itu masih mencari rezeki. Tapi awak jenengan ora metok kaya apa-apa. Jadi sing metu kok njobo awak. Lah iki iso kebanjiran jenengan. Yo iso lancar sekali tapi awak jenengan iki mau ora ngetok kaya apa-apa. Metune saka sumur-sumur rezeki sing jenengan damel melalui syarat iki wau. Lebih detailnya lihat cara mensarati pitung nole kosong diantar. Nanti jenengan akan kertas. Konsep dasarnya kok ono ngerti. Jenengan ngerti. Wah ternyata ngono ya. Ini banyak dipraktekkan. Ini juga teknik untuk memperlancar rezeki. Jadi ngedeki kantong wong beda-beda, ngedeki kantong. Ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non-muslim dari etnis Tionghoa. Banyak melakukan ini. Nah, tanpa ini pano, tapi mereka akhirnya begitulah kesuksesannya. Karena dia tahu caranya buka kantong rezeki, ngedeki kantong dan melancarkan rezeki. Ya, baik, saiki jongko sing ketelu. Jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Tiba angka pitunge jisong jilu roserlu. Tiba pitung telu. Pitung telu itu artinya apa? Ini ujian lagi nih. Wah, ujian beruntun awal perkawinan sampai 7,5 tahun ini ujian. Ujiannya apa ini? Nah, ini sih perlu. No, ini yang disebut dengan pitung tipe padu atau pertengkaran. Akan datang sebuah kondisi pertengkaran pada usia perkawinan. Ingat-ingat usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Bentuknya seperti apa? Saya juga tidak tahu. Pembaca pitung tidak pernah tahu secara detailnya. Tapi gambaran globalnya saya berikan pada panjenengan. 5 sampai 7,5 tahun akan terjadi padu. Padu siapa? Bisa jadi suami istri, bisa padu, bisa juga suami istri dengan mertua, suami istri dengan saudara, suami istri dengan orang tua, atau jika anaknya sudah besar nanti pada putaran-putaran selanjutnya, bisa juga suami istri ini dengan anaknya sendiri. Ujiannya begitu. Ini akan menguras emosi. Saya berikan warning khusus untuk pitung telu ini. Diperhatikan warningnya ya.
Warning itu apa? Warning itu peringatan untuk hati-hati. Ya, saya sebutkan untuk khusus Pitung ini ya, usia perkawinan 5 sampai 7 nikah untuk pasangan Selasa Wage dan Kamis Pahing. Hati-hati, banyak rumah tangga pecah saat melintasi Pitung Telu. Saya ulang ya, hati-hati, banyak rumah tangga pecah saat melintasi Pitung Telu. Apa yang disebut sebagai Pitung tiba pegat? Boten Kang Mas Bayu. Joko Jangkep boten kenal Pitung tiba pegat, tiba padu nggih. Ya niki. Lah nek ora tiba pegat kok pendadak do pecah. Ngeten Kang Mas Bayu. Karena wonge ora ngerti pada masa ini, masa Pitung emosi nih ya. Banyak emosi terkuras. Sing lanang ngamuk diar disambut wedok diar, sautan lanang diar dadiar. Ya ambiar. Nah, ya, itu yang bukan ambiar. Karena apa? Karena semuanya tidak tahu kalau ini lagi Pitung soal emosi. Emosi diuji nih. Kalau lagi tipe padu, waduh dipol-pol ke ambiar. Waduh karo hati-hati di sini karena emosinya sangat luar biasa. Ketika ada orang marah jadi surut anggo bensin karena ini bisa berpotensi sangat bahaya. Itu yang mengakibatkan perpecahan di situ. Karena sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, bejone panjenengan jenengan ngertos lagi tipe padu. Nah, ini fungsinya Pitung ya. Pada di usia 5 sampai 7,5 tahun jenengan hati-hati. Ketika sing lanang ngamuk diar, sing wedok ngerim, sing wedok ngamuk diar, sing lanang ngerim. Kuncinya di situ di pengendalian emosi. Itu yang dimaksud. Kenapa kok sampai banyak yang pecah? Karena orang ngerti, nek lagi tipe padu, nek ngamuk dipol-pol ke. Iki mau bejane jenengan karena jenengan tahu bahwa ini masuk tipe padu. Maka kendalikan emosinya. Bisakah disarati? Bisa. Lihat video lain di channel ini. Cara mensarati Pitung papat. Ben apa? Ben ngamuke ora. Dadi tetep ae tetep ana ngamuke. Tetep ana nggih. Dititeni iki tetep ana ngamuke karena padu. Tapi harapannya adalah mau ngamuk sepisan, ngamuke ora parah dan ora ndodro ning ndi. Itu dengan disarati. Nek ora ya bisa wae ngamuk terus sudah ada saya parah. Bahaya ini. Karena Pitung Telu ya, sudah saya warning tadi. Nah selanjutnya jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba pitunge jiji jimo ro sernem tiba Pitung 6. Pitung 6 artinya apa? Lagi hadiah lagi teko. Lagi berarti Pitung ini adalah indah di bagian belakang, remuk bagian depan gitu ya. Ya apa? Pitung 6 itu rezeki lancar. Di usia perkawinan 7,5 setelah diuji 3 kali berturut-turut ini, ada rezeki lancar yang datang kepada panjenengan. Rezeki lancar ya kepenak. Apa gambaran rezeki lancar? Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Obah sithik dadi duit. Gerak rono duit, gerak rene duit, karir ya apik semuanya nek sing berkarir ya. Apa bisa diusahakan dadi ya apik. Ya, teko lancar segini karena rezeki lancar iki mau. Sithik-sithik entuk. Akeh orang itu bergantung dari kantong masing-masing. Kantong ini maksudnya apa toh? Kantong rezeki anak petani, kantong rezeki anak pejabat, atau kantong rezeki pedagang dengan kantong rezeki pengusaha ini beda-beda. Tapi lancar, podo-podo lancar tuan. Sithik-sithik entuk, ya sithik ya entuk, gede-gede entuk ya sawae. Tinggal kantongnya iki. Nah, itu akan terus. Berarti apa-apa delalan untuk neh, tekon neh gitu. Karena lancar segini. Gedene orang ngerti karena sesuai kantong. Nah, ini akan diterima oleh pasangan Selasa Wage dan Kamis Pahing di usia perkawinan 7,5 sampai 10. Lagi enak nih. Nah, saiki Joko sing kelima. Joko sing kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tiba kepitunge jiro jinem ro ser lu lune 8. Wolu iki apa? Rezeki lancar malih. Ya 2 kali rezeki lancar datang di bagian akhir. Gambarannya piye? Sami. 3 kali ujian. Wah, dol. Disambut dengan 2 kali rezeki lancar. Iki mau istilahnya remuk awal, indah di belakang. Pitung itu begitu. Remuk di awal, indah di belakang. Pitung ini gambarannya. Nah, itu gambaran untuk pasangan Kamis Pahing dan Selasa Wage dalam satu putaran. Saklek bar.
Jadi dalam Joko Jangkep itu satu putaran itu ada 5 jangka, jadi 5 kali perubahan per 2,5 tahun. Nah, iki mau, yang ini yang dilakoni oleh Selasa Wage karo Kamis Pahing, lelakon urip yang akan dijalani. Nah, pertanyaan yang ini, kok omong tekan 12,5? Lah nek wis sak putaran iki terus piye? Kan ngoten nggih. Wong nikahe kula pun 15 tahun, pun 21 tahun, 30 tahun, kok mau mandek 12,5? Jenengan terus ke Mas Bayu. Jadi Joko Jangkep itu hanya membaca perubahan perkawinan itu hanya 5 kali. Ya ping 5 perubahan seumur urip. Mau bulan baleni. Oleh karena itu panjenengan kadang-kadang merasa kita wis tahu nglakoni kaya ngene. Nggih iku baleni. Tapi karena situasi, kondisi, waktu yang berbeda jenengan ora sadar baleni. Nah, kula ajari carane neruske nggih, mangke diitung piyambak. Nek wis 0, 2,5, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5 sak putaran. Nah, dilanjut no. 12,5 nganti 15 tahun. Nah, terus no ya. Pitungi baleni 0 nganti 2,5 tahun, 15 tahun nganti 17,5 tahun, pitungi baleni 2,5 nganti 5 tahun, 17,5 nganti 20 tahun, pitungi baleni 5 nganti 7,5 tahun, baleni pitungi baleni nek kaya mau. Neng ngitungnya dilanjutke. Gampil ngitungnya jangan dihitung piyambak lagi jenengan nanti kapan cocoknya jodoh jenengan pas 16 tahun lagi tiba iki kok jenengan kertas. Pas tiba iki berarti kudu piye antisipasi nih. Pekaten ya. Dihitung piyambak jenengan sakit lah. Nah, baik. Pitung itu jabarkan supaya jenengan tahu ya, bisa siap-siap menghadapi tantangan-tantangan ujian yang akan dihadapi. Harapannya dengan jenengan siap itu jenengan malah bisa membangun keluarga yang kuat tangguh, yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, cukup sekian guys, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.